Selamat sore sahabat ATR BPN, ketemu lagi saya Yulia di channel podcast Kementerian ATR BPN. Sore hari ini kita akan ngobrol bersama Kepala Biro Orpak, Bapak Dalu Darmawan MSI, yang sudah hadir dalam rangka mensikapi edaran Menpan tahun nomor 65 ya, kalau tidak salah ya, nomor 65 tahun 2000 dan 2020. Oh, tahun 2020. Yeah. Dan adanya kebijakan PSBB yang kembali di DKI mulai tanggal 21 kemarin. Yeah. Nah, terkait dengan itu kami mengundang Bapak di Yeah. acara podcast ini. Makasih, Kami ingin Bu. mengetahui sampai sejauh mana sih kita menyikapi terkait kebijakan kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, terima kasih Bu Yulia dan Sobat ATR BPN. Selamat sore. Sore ini kita bincang-bincang berkaitan dengan era pandemi yang harus kita tata sedemikian rupa ya. Tadi Bu Yulia sudah sampaikan bahwa Kementerian ATR BPN sangat peduli sekali dengan pencegahan, dengan protokol kesehatan. Ya, sudah beberapa surat edaran kita keluarkan, surat-surat yang sifatnya biasa juga kita keluarkan, dan terakhir kita keluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2020 di awal September kemarin, Bu. Ya, Pak Karo Orpak, ya selama ini kita ketahui bahwa masyarakat yang terpapar COVID-19 ini makin bertambah makin hari. Nah, apakah ada aturan baru atau edaran baru, kebijakan di kementerian ini seperti apa? Apakah kita juga melakukan PSBB ke depannya, apakah ada arah ke sana? Yeah. Ataukah kita melaksanakan sesuai dengan edaran Menpan yang masuk 25% dari jumlah pegawai? Ya, terima kasih Bu Yulia. Jadi begini, Ibu dan Pak sekalian, para Sobat ATR, kita sudah mencantumkan berbagai ketentuan di dalam surat edaran Menpan ya, terkait dengan bagaimana kita mengatur sistem kerja kita. Memang di dalam ketentuan surat edaran kita ini peranan kepala satker ya, kepala unit ini sangat kita butuhkan. Di situ sudah jelaskan di dalam kondisi tertentu para ASN bisa masuk hanya 25%, hanya 50%. Kemudian ada 75% sampai pada 100%. Jadi tergantung pada kondisi situasi dari masing-masing satker. Kita tahu Ibu dan para Sobat ATR, satker kita itu ada di seluruh pelosok ya, seluruh kabupaten ada, sehingga memang sangat tergantung pada kondisi masing-masing. Sehingga peran dari kepala satker, kepala unit ini sangat kita butuhkan untuk memastikan siapa saja yang bekerja ya, apakah itu work from home atau di kantor dan seterusnya ya. Itu Bu. Oke, baik Pak Karo Orpak tentunya. Ya Pak Karo, silahkan sambil ngopi. Ya, makasih. Sejauh ini kita ketahui ya, bahwa kita sebetulnya sudah melaksanakan di bulan-bulan pertama masa pandemi, yaitu bulan Maret. Itu kita sudah melakukan work from home. Nah, dengan adanya edaran ini, di edaran itu bahwa kita boleh kalau dulu kan 50% dari kapasitas ruangan. Kalau sekarang bisa 25% Betul. dari kapasitas ruangan. Menurut Bapak, sejauh mana keefektifan pelaksanaan work from home ini, di mana kita ketahui bahwa Kementerian ATR BPN ini banyak sekali program-program strategis yang harus kita laksanakan, dan saat ini sudah masuk kepada B09, yaitu
bulan terakhir untuk berakhirnya masa tahun anggaran. Nah, untuk mendorong produktivitas itu agar target bisa tercapai, apa yang dilakukan oleh kita? Jadi gini, Bu Yulia dan para sobat ATR, kita harus pahami kembali bekerja work from home itu harus seperti apa, ya. Bekerja WFH itu bukan libur, ya, bukan libur, bukan di rumah saja kemudian dihubungi susah, gitu ya. Itu tetap bekerja, tetapi komunikasi harus tetap ada. Jadi zaman sekarang sudah ada HP, ya, sehingga HP harus on terus, ya, jangan sampai dimatikan sehingga ketika pimpinannya menghubungi itu secara cepat, ya, bisa ditanggapi. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah bisa langsung dikerjakan. Jadi itu, Bu, berkaitan dengan work from home yang selama ini kadang-kadang diartikan sebagai apa itu? Istirahat di rumah. Ya. Ini saya tekankan di situ. Tolong kepada teman-teman ya, sobat ATR ya. Terkait dengan itu, Pak. Jadi bagaimana cara cara kita melihat kinerja pegawai dengan work from home? Ya. Bagaimana absensi yang diterapkan? Dan adakah aplikasi khusus untuk men-track pegawai-pegawai kita sebetulnya apa yang dilakukan waktu pada saat work from home? Work from home itu memang aktivitas yang memang di era pandemi ini harus dilaksanakan. Kita serahkan kepada masing-masing satker untuk mengaturnya. Siapa saja, apakah misalkan orang yang usianya di atas 50 itu diatur sedemikian rupa, itu kita serahkan kepada para kepala unit dan kepala satker. Bagaimana mendeteksi, menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan work from home, kita serahkan menggunakan aplikasi masing-masing, ya, di masing-masing satker, sehingga absensi tetap jalan, ya. Itu absensi harus tetap jalan karena walaupun bekerja sedemikian rupa, tukin itu juga tetap jalan, gitu ya, ya Bu Yulia ya. Tapi Pak, saya rasa kalau aplikasi diserahkan ke masing-masing, kontrolnya susah, Pak. Mungkin tidak sebaiknya dibuatkan aplikasi khusus yang secara standar yang dapat juga menjadikan penilaian di akhir tahun. Saya rasa itu ya. Memang Bu, kita kemarin sudah mencoba untuk membuat aplikasi yang langsung terkait dengan nilai tukin kita. Misalkan orang itu kalau bekerja posisinya di mana, itu sudah kita buatkan aplikasi itu. Hanya di dalam era pandemi ini untuk kita tunda dulu pelaksanaannya. Saya yakin dengan mekanisme ini memang betul-betul kepercayaan kepada kepala satker, kepala unit ini kita butuhkan, ya, kerjasamanya. Pak, tadi Bapak tunda dulu aplikasi yang akan digunakan untuk memantau. Bukankah lebih baik malah itu dipercepat, Pak? Karena di era tatanan baru kita butuh alat aplikasi bagian dari alat elektronik yang kita butuhkan untuk memantau kinerja kita, sehingga kita tidak lakukan secara manual. Sebenarnya tidak manual, dari masing-masing unit juga tidak manual, hanya aplikasi di masing-masing satker, ya. Itu juga menggunakan elektronik Google Form, itu gunakan Google Form untuk absensi di masing-masing unit. Jadi saya kira itu cukup untuk memantau kinerja dari masing-masing personil, ya, ASN itu. Baik, Pak, kinerja tidak terlepas dari realisasi anggaran. Tentunya. Nah, di masa seperti ini, pandemi ini, apalagi ada pembatasan PSBB, sudah itu ada edaran Menpan dengan segala pembatasan-pembatasan untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya orang-orang, itu bagaimana mensikapi terkait dengan apabila ada pegawai-pegawai yang memang mau tidak mau itu menyebabkan harus bertugas keluar kota, ke lapangan, atau melakukan kegiatan-kegiatan di hotel seperti FGD dan sebagainya. Di dalam surat edaran baru, Bu Yulia, kita sudah mengatur bagaimana misalkan full board, ya,
bagaimana orang bekerja di lapang. Kita tahu target-target kita cukup besar, orang ke lapangan, orang harus mengukur itu seperti apa, sudah kita tetapkan di situ ya. Kemudian perjalanan dinas juga sudah diatur di ketentuan itu, sehingga semua proses bekerja itu harus mengikuti protokol kesehatan ya. Ada cuci tangan, ada pakai masker, jaga jarak, itu selalu kita ini kan. Bahkan kalau ada misalkan yang teman kita yang positif, itu sudah kita lockdown di unit organisasi itu. Ya, sebagai contoh sekarang di Jakarta Timur itu di lockdown itu. Ya, karena ada yang positif. Beberapa hari yang lalu di Biro Hukum itu juga kita tutup di ruangan itu. Terkait dengan kegiatan kebijakan lockdown. Ada batasannya nggak Pak? Lockdown itu berapa hari dan kriterianya berapa orang harus terpapar COVID dulu baru bisa lockdown? Ya sebenarnya bukan berapa jumlahnya ya Bu Yulia ya, tapi ada orang yang sudah terpapar COVID positif ya, itu ruangan itu sudah kita sterilkan gitu ya. Nah dalam ketentuan itu selama 3 hari. Ya. 3 hari tetapi bisa dilihat kondisinya, apabila kondisinya belum memungkinkan ya bisa terus. Tetapi ritme bekerjanya tetap berjalan. Ya, kita koordinasi, kalau kemarin kita juga bekerja dengan Biro Hukum ya. Pada saat USTK kemarin, walaupun mereka itu ada di rumah tetapi kita tetap berjalan. Ya. Sehingga USTK kita juga kemarin segera terbit. Ya. Pak, terkait dengan kita ketahui ya bahwa proses bisnisnya kementerian ini adalah sertifikat, yaitu pembuatan sertifikat, penerbitan sertifikat, sehingga pelayanan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan itu, apakah ada batasan layanan apa yang diberikan di masa pandemi ini secara tatap muka? Yeah. Apakah bagaimana penerapan protokol kesehatan di loket-loket layanan yang ada di kantor-kantor pertanahan? Ya beruntung Bu Yulia, kita saat ini juga sudah menerapkan layanan elektronik ya untuk tanggungan, sehingga para masyarakat, perbankan, PPAT itu sudah bisa melaksanakan layanan itu. Nah, sedangkan untuk layanan yang sifatnya tatap muka, seluruh layanan sebenarnya tetap kita layani ya. Hanya kita akan pastikan kapasitas ruangan ya. Semua proses layanan sebenarnya kita layani karena memang itu kebutuhan masyarakat, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ruangannya, kapasitas ruangannya, lagi-lagi tadi saya sampaikan, ketika ruangannya itu kapasitasnya 50 ya berarti harus 50%-nya, tergantung kondisinya. Sekarang sudah kita atur, ada 25% juga. Kalau kondisinya aman, daerah-daerah yang tidak terpapar ya bisa sampai 100%. Nah ini masyarakat tetap kita layani dalam situasi demikian, sehingga saya yakin kantor pertanahan di daerah maupun di pusat juga akan melaksanakan seperti itu. Jadi sudah banyak hal yang diakomodir di edaran Sekjen ya, yang nomor 12 tahun 2020. Nah, apa saja upaya pencegahan dalam rangka penyebaran COVID yang kita ketahui bahwa di kementerian sendiri sebetulnya sudah beberapa yang positifnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kementerian ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Jadi memang betul di beberapa di kantor Agus Salim kemarin juga ada, di tata ruang juga ada, bahkan di gedung Sisingamangaraja ini kemarin juga ada. Namun yang pertama kita akan sterilkan ya ruang-ruangan itu ya, dengan selama 3 hari kita akan lockdown di ruangan itu. Kemudian yang kedua, beberapa kegiatan bisa jalan sepanjang ya, misalnya ruang rapat pasti kita batasi.
kemarin kita pelantikan dengan ruang yang sebesar itu, yang kapasitasnya itu 250, kita hanya isi 40 sampai 50 orang. Jadi masih sangat inilah secara ketentuan tatanan normal baru masih kita penuhi. Kemudian kalau kita bicara tadi menyelesaikan pekerjaan full board juga tetap seperti itu. Sepanjang daerah itu memungkinkan, sepanjang kapasitas hotel itu juga memungkinkan, kita akan laksanakan. Tetapi kalau tidak, pasti kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian saya kira teman-teman di Biro Umum dan teman-teman di gugus tugas juga sudah menyediakan berbagai instrumen, alat untuk mencegah ini. Teman-teman juga diberikan vitamin, berikan masker dan seterusnya. Ini akan kita dorong secara terus-menerus sehingga pencegahan di Kementerian COVID ini di Kementerian kita itu bisa kita pertahankan. Baik, Pak Karo, tentunya tadi Bapak sudah jelaskan apabila ada yang terpapar COVID, apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin kami ingin satu statement yang pasti, kebijakan atau protokol pelaksanaan kegiatan apabila ditemukan pegawai terpapar COVID di lingkungan kementerian. Ya. Jadi tadi pagi kita rapat Bu Yulia terkait dengan hal semacam ini. Apabila ada teman kita yang terpapar positif gitu ya, kita akan coba, kita itu punya di Cikeas itu sebenarnya namanya itu ruangan ya, tempat untuk isolasi mandiri sebenarnya. Nanti kami akan coba koordinasi dengan gugus tugas dan teman-teman di Cikeas untuk cobalah itu bisa kita manfaatkan. Namun memang perlu ada kondisi-kondisi tertentu bagaimana melayani mereka dan seterusnya. Ini juga penting ini karena banyak teman kita yang ruangannya itu punya rumah ya cukup ya, sehingga perlulah kalau isolasi itu perlu ada ruangan tersendiri. Ini peran kita cukup besar, ini kita harus kita lakukan, Bu. Dan saya pikir ketentuan protokol saya pikir secara umum ya, kalau orang terpapar COVID harus keluarganya kemudian di tracking ya dan seterusnya lah, itu saya pikir sudah protokol umum. Nah, yang penting Bu Yulia, teman-teman di daerah juga harus banyak koordinasi dengan gugus tugas yang ada di daerah. Karena kondisi seperti ini barangkali ditemui di lapangan ketika suatu saat ada yang terpapar COVID, harus tes, swab dan seterusnya. Ini gugus tugas di daerah itu sangat membantu, sehingga teman-teman di daerah saya harap untuk selalu koordinasi ya dengan gugus tugas daerah di samping gugus tugas pusat. Baik sahabat ATR BPN, sampailah kita kepada akhir dari ngobrol kita sore hari ini dengan Kepala Biro Orpek, di mana telah kita ketahui bahwa kementerian kita sudah mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2020 terkait kebijakan kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mensikapi dari edaran Menpan nomor 65 tahun 2020 dan kebijakan Gubernur DKI dalam pelaksanaan PSBB di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang baru dari kita itu adalah bahwa jika dibutuhkan, unit dapat memberikan kebijakan untuk menghadirkan pegawainya 25% dari jumlah kapasitas ruangan. Itu adalah hal yang baru dalam edaran ini, dan tentunya ke depan ada rencana kementerian ini akan menyiapkan tempat di Cikeas untuk tempat isolasi mandiri, tentunya begitu ya Pak Karo Orpek ya. Ya, kita akan koordinasikan dengan gugus tugas ya, semoga hal-hal ini dapat tercapai. Jadi apabila ada pegawai yang terpapar COVID, yang kebetulan mungkin anak-anak kos ya, kadang-kadang itu sebagian dari masyarakat itu kalau sudah positif itu
sudah takut sekali Mm-mm. dan kadang-kadang malah yang kena positif ini dimusuhin, bahkan diusir dari tempat kosnya. Jadi dengan penyediaan tempat di Cikeas ini salah satu solusi mungkin kepada teman-teman yang seandainya terpapar COVID-19 yang membutuhkan tempat. Saya rasa itu sahabat ATR BPN. Terima kasih sudah hadir, Terima sudah kasih, menyaksikan. Terima Bu kasih Yulia. Pak Karo Orpak sudah Ya, hadir sama-sama. di podcast kami. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Ya, sama-sama Bu Julia. Terima kasih.